Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, morning students. How are you today? Are you happy today? Are you fine? Insya-Allah. Actually, I'm great today. Before we start our lesson today, Ibu mengingatkan kembali kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan. Insya Allah ya, Allah menjaga kita semua, baik kamu yang ada di pondok, baik keluarga kamu yang di rumah, dan ibu beserta keluarga, semua keluarga Al-Ghazali, mau di kelas, kakak kelas kamu, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat semuanya. Semoga kita bisa melewati cobaan seperti ini, dan jangan lupa untuk berdoa ya. Insya Allah doa kalian diijabah, doa kita semua diijabah. Allah menghilangkan virus ini dan segera menormalkan kembali semuanya atau semua aktivitas yang ada. Jadi kita sebelum mulai belajar hari ini kita berdoa bersama ya. Oke, berdoa dimulai. Oke, kelas 12. Tetap semangat belajarnya insya Allah. Oke, kita kemarin belajar tentang apa nih? Did you remember about our last material? Kemarin kalian masih ingat nggak materinya? Oke, kita dengerin dulu ya, berisik suara motor ya. Itu tentang cause and effect. Ada yang masih ingat nggak cause and effect itu apa? Sebab dan akibat. Nah, sebab dan akibat ini tidak bisa disatukan kalimatnya, atau tidak lengkap kalimatnya, tidak sempurna kalimatnya kalau tidak dihubungkan oleh conjunction atau connectors, atau bisa kita sebut itu kata penghubung ya, atau signal word. Di sini banyak sekali ya kalimat atau istilah-istilahnya ya. Tapi yang kita sudah pelajari kita hanya memakai 3 connectors, because of, due to, dan thanks to. Nah, di sini kalau misalnya because of, due to, sama thanks to itu biasanya di depannya itu ada noun atau noun phrase saja. Jadi tidak diikuti oleh kalimat panjang. Tapi ibu mau tanya dulu sama kalian, ada yang paham nggak kalau noun phrase itu apa? Kalau noun itu kan pasti kalian tahu. Kalau noun itu kata benda. Kalau noun phrase itu adalah apa kira-kira? Frase. Kita ulang kembali ya mengenai materi sebelumnya. Kalau di sini ada formulanya atau rumusnya, jadi ada signal word plus cause plus effect. Boleh juga kamu menyimpan effect itu di depan, boleh. Effect plus signal word plus cause. Oke, di sini kan kalian itu ketika ada signal word itu plus di depannya itu harus noun atau noun phrase. Nah, ibu sudah membuat catatan kecil. Nanti kalian juga kalian mencatat ya di sini yang mungkin menurut kalian noun phrase itu apa sih, gitu ya. Kalau noun itu pasti kalian tahu. Kalau noun itu kata benda. Oke, you can see di samping ibu ya. Jadi di sini noun phrase-nya itu adalah sebuah noun baru yang dibentuk dari berbagai jenis kata yang dirangkai menjadi satu. Jadi walaupun dibentuk dari dari 2 kata di sini atau 3 kata pun dia tidak menjadi kalimat, tapi tetap menjadi noun, tetap menjadi kata benda. Makanya disebutnya prasa, kata benda. Contoh kecilnya saja gini, papan. Paham nggak? Mungkin kalian ya akan papan ya, papan apa? Tapi ketika papan tulis, whiteboard. Tapi kalau ketika boardnya saja, maksudnya apa gitu? Tapi ketika digabungkan dengan whiteboard, itu ada maknanya, lebih jelas, lebih spesifik lagi. Terus apa lagi kira-kira? Oke, ada yang tahu contohnya? Nah, kita simak, kalian lihat di sini ya. Untuk menyusun noun phrase sempurna, ada 2 istilah yang harus kamu pahami. Yang pertama ada pre-modifier, yang kedua ada post-modifier.
Kalau misalnya pre-modifier ini imbuhan yang ditambahkan di depan noun utama. Oke, di keep dulu ya. Kalau post modifier ini imbuhan yang ditambahkan di belakang noun utama. Contohnya nih ada komponennya di sini, ada banyak ya. Pertama, noun phrase itu bisa dibentuk dari noun plus noun. Kata benda ditambah kata benda. Contohnya, police, office. Police itu apa? Polisi. Itu kata benda. Office, office itu kantor. Kantor itu kata benda. Digabungkan menjadi police office. Yang menjadi utamanya itu adalah office-nya. Kantor polisi. Oke. Terus contoh lain. Misalnya ada stasiun. Stasiun apa? Stasiun kereta kah atau stasiun bus? Di sini train station. Berarti paham ya? Ada stasiun kereta. Jadi tidak pusing lagi stasiun apa dulu nih gitu. Terus yang keduanya itu ada determiner. Noun yang bisa digunakan untuk mengekspresikan nilai baik kuantitas maupun kualitas. Di sini ada demonstrative plus noun. Nah, demonstrative itu contohnya ada this, that, this, plus noun. This cat, bla bla bla. Kalau possessive itu kepemilikan ya. My cat is bla bla bla. Her house, your shop. Bisa ya, itu penggabungan dari possessive dan noun. Selanjutnya ada quantifiers plus noun. Some, many, much, a lot, some sugar, many times, a lot of money. Nah, itu noun phrase disebutnya, bukan kalimat. Oke. Next, numbers. Maaf ya kalau misalnya di sini agak berisik ya, nggak apa-apa ya, tapi suara itu tetap terdengar ya, insya Allah. Oke, numbers plus noun. Numbers di sini ada double, terus ada first, second, one, two. Nah, bisa ya apa aja ya di sini ya. Bisa pakai yang first love. Nah, itu kan numbers plus noun. Ada two candles, dua lilin. Itu juga sebuah frasa kata benda. Nah, selanjutnya ada distributive plus noun. Both, all, half, each. Nah, itu adalah contohnya. Ketika ada kata all student, berarti itu frasa kata benda, bukan sebuah kalimat. Oke. So next, predeterminers plus noun. Quite, pretty good. Quite, such, what, such an expensive car. What a beautiful garden. Ini adalah contoh-contoh frasa kata benda, bukan sebuah kalimat. Lanjut, preposition of di sini. Noun plus noun, tapi noun utamanya di depan. Contohnya, the buildings of this city. Beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu noun utamanya itu di belakang setelah nounnya ya. Jadi yang utamanya itu ada di belakang. Nah, kalau ini yang utamanya itu ada di depan. Oke? So selanjutnya ada adverb. The nearby station. Kata keterangan kerja. Early breakfast. Nah, terus apa lagi? Banyak ya. Terus adjective. Adverb itu apa tadi? Kata keterangan ya. Kata keterangan apa aja? Bisa itu bentuknya times, bisa itu place, dan sebagainya. Terus adjective itu kata sifat plus noun. Nice gown. The red hair boy. Ini lebih simple aja. The red hair boy berarti kan laki-laki berambut merah. Nah, itu berarti bukan sebuah kalimat, tapi noun phrase, frasa kata benda. Oke. So selanjutnya ada gerund. Gerund itu adalah
kata kerja ing ya, kata kerja verb ing, tapi nggak disebut verb ing di sini, jarang itu. Swimming pool, ketika ada pool saja ya kolam apa dulu, tapi ketika ada swimming pool katanya ditambahkan swimming pool, berarti itu menjadi kolam renang. Oke, you get it, insyaallah paham ya. Selanjutnya ada parking area parkir, beda ya kalau cuma area saja gitu kan. Terus yang terakhir bisa juga itu non phrase-nya itu berupa kata benda, non phrase-nya itu kata kerja, tapi di sini hanya yang bisa dipakai itu present participle, yaitu verb in. That a crying little girl, perempuan kecil yang menangis itu. Terus swimming girl, perempuan yang berenang itu. The running man, laki-laki yang berlari. Nah, itu tidak disebut sebuah kalimat, tapi itu adalah noun phrase. Dan yang terakhir, I find the hidden book. Oke, sekarang kita belajar perbedaan. Kami ini mengulas sedikit saja ya, perbedaan antara because versus because of. Yang seperti kamu pahami sebelumnya, kalau because of itu kamu hanya menyebutkan setelah because of itu noun atau noun phrase. Beda dengan because, harus lengkap, ada kalimat. Contoh yang pertama, John moved to California because the weather is good there. Bukan complete ya di sana. Terus itu ada sentence 1 and sentence 2. Beda kepake because of. John moved to California because of the good weather. Itu lebih simple. Itu menjadi noun phrase. Okay, is it clear? Insyaallah ya. Nah, tugas kamu di sini adalah menulis kembali, rewrite each of the following sentences twice with because of, or due to. Kamu di sini diminta untuk menulis dua kalimat ini dua kali dengan because dan juga dengan because of atau due to ataupun pakai thanks to. Tapi di sini pakai due to aja ya. Yang pertama, Gary has a bad temper. That is why he got in trouble. Nah, kira-kira yang mana yang menjadi cause, yang mana menjadi efeknya, kamu tinggal tambahkan aja pakai because atau because of. Atau juga yang because of bisa diganti due to. So, number 2, many people have died this summer. The reason is the hot weather. Nah, tinggal sama ya tugasnya. So, number 3, I'm greatly interested in food and beverage. Therefore, I want to go to a tourism academy. And last, there was a flood yesterday. That is why this road is closed. Okay, ini paham ya tugasnya. Nah, kamu bisa diskusi sama teman kamu. Okay, insyaallah kamu udah paham ya. Selanjutnya, karena kamu bisa diskusi, kamu ada tugas lagi ya, nggak apa-apa ya. Nah, di sini task 7, identify the cause and effect in the following sentences. Kamu tinggal mengidentifikasi mana cause-nya and mana effect-nya di sentence ini. Yang pertama itu ada contohnya ya, Sandy missed the bus and was late for school. Cause-nya di sini ada Sandy missed the bus. Efeknya, she was late for school. Oke, Sandy ketinggalan bus dan dia telat untuk sekolah. Nah, karena sebabnya ini dia tertinggal bus, efeknya dia terlambat ke sekolah. Oke, for number 2, Dita did a part-time job at fast food restaurant and earned extra money to pay her tuition. Mana cause-nya, mana efeknya? Kamu tinggal baca lagi 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 until 10. Okay. Please you can discuss this task dan kerjakan. Okay? Okay, I think it's enough for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.